Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak dan Ibu semuanya? Jelas. Nah, berkah daripada COVID-19, ternyata kita bisa ngobrol sekalipun berjauhan gitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qayyidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah pada makan siang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak kekenyangan. Kalau kekenyangan nanti pada ngantuk ini. Insya Allah tidak ya. Baik, yang saya hormati sahabat saya di MPR, Bapak Dr. Haji Hermanto, yang sekaligus beliau adalah anggota Komisi 4 DPR RI yang selalu membela para petani, para nelayan, dan para pekerja di perkebunan. Yang saya hormati Bapak Haji Budiman SAG, MPD, Pembina Yayasan Mutiara Al-Quran, Minangkabau, dan seluruh keluarga besar daripada Yayasan Mutiara Al-Quran Minangkabau, yang saya hormati Bapak Firdaus Agus SE, tokoh masyarakat di Batu Sangkar, dan seluruh peserta, hadirin dan hadirat semuanya, Nini Mama, Handitolan, dan para angku, para ulama semuanya yang saya hormati. Baik, saya kira saya akan langsung saja untuk melakukan kegiatan ini dengan menyampaikan paparan yang diperlukan. Saya harus sampaikan bahwa kalau sekarang MPR bekerja sama dengan Yayasan Mutiara Al-Quran, maka itu adalah kelanjutan daripada apa yang sudah biasa dikerjakan oleh MPR, melakukan kegiatan ini dengan kerjasama dengan seluruh pihak, dengan yayasan-yayasan, dengan sekolah, dengan madrasah, dengan perguruan tinggi, dengan LSM, dengan Ormas, dengan Orpo, dengan TNI, dengan Polri, pendeknya dengan seluruh kelompok masyarakat. MPR siap bekerja sama untuk melakukan kegiatan yang sangat dipentingkan ini. Karenanya saya harus sampaikan terima kasih kepada Yayasan Mutiara Al-Quran yang telah bekerja sama dengan MPR menyelenggarakan kegiatan yang sangat dipentingkan ini. Dan kalau nanti akan ada yayasan-yayasan yang lain yang akan meminta, ya silakan saja ajukan. Mudah-mudahan nanti bisa kita atur jadwalnya dan mudah-mudahan masih kebagian waktu dan juga anggarannya. Jadi kegiatan ini berlaku bahkan juga di luar negeri, warga Indonesia yang di luar negeri pun juga mendapatkan kegiatan semacam ini karena memang mereka adalah warga Indonesia yang berhak untuk mendapatkan sosialisasi sebagaimana yang lainnya mendapatkan sosialisasi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sosialisasi ini dikerjakan karena memang itu adalah perintah dari undang-undang. Jadi ada undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memerintahkan kepada kami, MPR, untuk melakukan sosialisasi ini. Dan sebagai lembaga yang melakukan peran legislasi, jadi kalau Bapak-Ibu sekalian nanti belajar di ilmu ketatanegaraan atau perpolitikan, ada yang disebut dengan trias politika. Trias politika itu negara dibagi kewenangannya dalam 3 lembaga besar. Ada eksekutif, di situ ada presiden, ada gubernur, bupati, wali kota, dan para menteri. Ada yudikatif, di situ ada penegakan hukum, yaitu para Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, dan lain sebagainya, polisi yudisial. Dan ada yang disebut dengan legislatif. Legislatif itu adalah pembuat undang-undang. Di situ ada MPR, ada DPR, ada DPD. Nah, kami sebagai lembaga legislatif, maka wajarnya ini juga lembaga yang menjadi contoh tentang bagaimana undang-undang yang dibuat, dia juga yang melaksanakan. Jangan sampai kita yang buat, kita tidak melaksanakan. Itu bisa keberatan gitu ya. Orang-orang yang pasti selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Dan tentu kita tidak ingin menjadi keberatan, dan kita tidak ingin berdosa besar. MPR tidak ingin menjadi berdosa besar karena tidak melaksanakan apa yang dia putuskan sendiri. Kami justru ingin menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana kita yang buat undang-undang, kita juga yang melaksanakan. Kan sekarang salah satu masalah kita kan gitu ya, banyak bikin undang-undang tapi justru mereka yang bikin tapi mereka juga yang melanggar ya. Nah, kita tidak ingin. MPR inginnya adalah MPR yang buat undang-undang, ada undang-undang untuk MPR, MPR juga melaksanakan. Karena di antara undang-undang tadi
undang-undang tentang MPR yang memerintahkan kepada MPR untuk melakukan sosialisasi tentang 4 pilar MPR RI ini. Nah, karenanya kegiatan kami di sini bersama dengan Dr. Hermanto adalah melaksanakan undang-undang ini karenanya legal, dilakukan dengan metode yang beragam-ragam. Ada yang seperti sekarang ini karena COVID-19 ya dilakukan secara daring gitu ya, secara virtual, atau dilakukan secara tatap muka bila itu dalam kondisi yang normal gitu ya. Tatap muka itu bisa juga dalam bentuk dialog, bisa bentuk dalam bentuk perdebatan, bisa dalam bentuk pidato, bisa dalam bentuk cerdas cermat, bisa juga dalam bentuk training of trainer untuk para orang-orang yang hebat-hebat gitu ya, atau juga dalam bentuk outbound untuk anak-anak muda kita. Nah, sekarang ini dengan Bapak Ibu sekalian di sini di Batu Sangkar, kami melakukan sosialisasi melalui daring semacam ini. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi ya kemanfaatan daripada kegiatan ini. Nah, Bapak dan Ibu saya hormati, sudah paham kan tentang apa itu 4 pilar MPR RI? Ya, tentu secara prinsip kita paham bahwa itu adalah berarti terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, tetap MPR masih berlaku, dan kemudian juga NKRI sebagai bentuk negara, dan juga tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Nah, kemudian saya hormati, mengapa 4 pilar ini kemudian perlu disosialisasikan? Karena sekali lagi negara manapun pastilah akan menerangkan para warganya tentang apa negara itu, jati dirinya apa, cita-citanya apa, aturan yang mengikat bersama apa yang buat kita menjadi mempunyai kehendak untuk tetap berada dalam negara itu apa. Dan ketika kemudian kita memahami bahwa kita beragam-ragam, bagaimana menjaga agar dia tetap menjadi bagian dari yang justru memajukan negara dan tidak malah memecah negara. Ini dilakukan di mana saja. Nah, Indonesia luar biasa. Melalui lembaga MPR-nya, ini dikerjakan dengan begitu luar biasa masif ya. Tentu kita juga minta kepada, ya saya menjadi ketua MPR tahun 2004, kita sudah sampaikan kepada negara, kepada Presiden waktu itu SBY untuk terlibat secara langsung dalam melakukan sosialisasi semacam ini. Waktu saya di Swiss ya, beberapa bulan yang lalu sebelum COVID-19, kan kami berkunjung di gedung Persatuan Parlemen-Parlemen Dunia, Interparliamentary Union. Saya sampaikan tentang Indonesia dengan parlemennya, saya dari MPR, saya sampaikan tugas kami adalah melakukan sosialisasi konstitusi. Oh, mereka kaget. Ini baru ada nih satu-satunya negara yang MPR-nya atau parlemennya melakukan sosialisasi langsung tentang konstitusi negara, tentang undang-undang dasar negara kepada rakyatnya. Mereka ingin belajar dari Indonesia, mereka ingin niru dari MPR. Ya, inilah karenanya kami lakukan, karena sekali lagi Indonesia adalah negara yang sangat besar, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau, dengan jumlah warga sekarang lebih dari 260 juta warga, dengan jumlah suku bangsanya tidak kurang dari 1.200 suku bangsa, bahasa lokalnya juga tidak kurang dari 1.600-an bahasa lokal. Gitu. Kita beragam-ragam yang sangat luar biasa. Kalau kita taruh peta bumi Indonesia, akan kemudian menutupi seluruh peta yang ada di Eropa, ya, dari Irlandia Utara sampai ke Turki, ketutup semuanya sama peta Indonesia. Besar sekali Indonesia. Kalau kita terbang, pakai pesawat tentu, bukan naik burung gitu ya. Kalau kita terbang pakai pesawat terbang direct langsung dari Sabang sampai Merauke, atau dari Merauke sampai Sabang, itu waktu yang diperlukan tidak kurang dari 8 jam. Itu sama saja perjalanan dari Padang sampai ke Jeddah. Luar biasa. Dan Indonesia ya sangat kaya raya, Indonesia sangat besar ini, juga sekaligus kaya raya. Kalau tidak kita mempunyai hal yang mengikat secara bersama-sama, maka sangat mudah Indonesia dijajah lagi oleh asing, sangat mudah Indonesia dicerai-beraikan, dipecah belah, kita konflik, kita akan kemudian mengalami masalah-masalah yang membuat kita semuanya akan menjadi menderita dan merana. Itulah karenanya kita penting betul mengenali tentang Indonesia kita, supaya kita sebagaimana dalam pepatah yang sangat populer, tak kenal maka tak sayang. Supaya kita semakin menyayangi Indonesia, mencintai Indonesia, mempertahankan Indonesia, memajukan Indonesia, dan membela Indonesia kalau ada yang ingin menyimpangkan Indonesia dari yang sebenarnya,
tiba-tiba Pancasilanya dirubah menjadi Ekasila misalnya. Kita lah yang berada maju ke depan untuk mengkoreksi. Ketika ada yang kemudian menyalahpahami Sumatera Barat sebagai seolah-olah belum betul-betul menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila, ya wajar bila warga Sumatera Barat membela Sumatera Barat sebagai provinsi yang sangat-sangat dari dulu pun sangat membela Pancasila dan melaksanakan Pancasila. Jadi kita berharap semakin kita mengenali Indonesia dengan sejarahnya, dengan potensinya, dengan ideologinya, dengan konstitusinya, dengan semboyannya, dengan bentuknya yang begitu luar biasa indah ini, dan apalagi dikaitkan dengan Sumatera Barat, maka kita semakin berani maju ke depan untuk membela Indonesia, menyelamatkan Indonesia bila ada pihak yang ingin menyelewengkan Indonesia dari cita-citanya. Menyelewengkan jadi PKI, misalnya menjadi Nasakom, misalnya menjadi liberal, misalnya menjadi sekuler, misalnya menjadi Indonesia misalnya, ya kita akan maju ke depan karena itu semuanya adalah bertentangan dengan cita-cita Indonesia merdeka. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bila demikian kita akan mulai dari Pancasilanya gitu. Sebagai dasar negara tentu kita semuanya hafal dengan 5 sila dari Pancasila. Hafal kan di sini? Insya Allah. Insya Allah. Mari kita sebutkan Pancasila 1 Juni. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Salah. Pertanyaan saya tadi Pancasila 1 Juni, Bapak. Ketuhanan yang Maha Esa itu Pancasila 18 Agustus. Ya. Kemarin kan rame-rame itu ada Trisila, ada Ekasila gitu kan. Kemudian menjadi Pancasilanya, Trisilanya menjadi ketuhanannya yang berkebudayaan itu pun yang nomor 3. Jadi Pancasila 1 Juni adalah Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Sila pertamanya adalah kebangsaan, kemudian internasionalisme kemanusiaan, kemudian demokrasi, dan keempatnya keadilan sosial, kelimanya ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang berkebudayaan. Itu 1 Juni. Nah, yang Pancasila 1 Juni tadi pasti bukan seperti yang kita hafal, ya kan? Silanya saja urutannya berbeda, isinya juga berbeda. Nah, kita kemudian menjadi menghafal Pancasila menjadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena memang ada fase, ada proses yang berjalan, ya. Dulu para bapak bangsa, ibu bangsa, ketika dibentuklah BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh seorang dokter Rajiman Bedjodiningrat, ya. Diundanglah para tokoh. Banyak yang dari Minang, ya, yang paling populer tentu saja Mr. Muhammad Yamin, tentu juga adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, gitu ya, dan tentu juga Haji Agus Salim. Itu tokoh yang sangat populer, yang sangat berperan di dalam menyiapkan Indonesia merdeka. Yang mulai menyebut pertama kali ini bukan Bung Karno, tapi yang mengusulkan adalah Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin. Dan kemudian Bung Karno mengambil itu menjadi istilah yang beliau pakai. Nah, tetapi ketika dipidato oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu belum disepakati menjadi itulah dasar negara, karena memang itu masih pembahasan di BPUPK. Karena ini belum disepakati, karena tokoh-tokoh Islam yang lain nanti akan mengusulkan dasar negara itu Islam, karena Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Tapi yang lain mengusulkan dasarnya adalah Pancasila, karena kita adalah majemuk berkebangsaan. Nah, kemudian karenanya dibentuklah panitia kecil untuk bisa mengakurkan merdeka itu apa? Nah, kemudian dibentuklah panitia 8 dirubah menjadi panitia 9. Di situ Bung Karno menjadi ketua panitia 9. Di dalam panitia 9 menyepakati Pancasila tanggal 22 Juni. Di situ ada 3 tokoh dari Minang, ya, ada Dr. Agus Salim. Nah, sepakatan tanggal 22 Juni itu adalah kesepakatan yang menghadirkan jalan tengah kompromi antara yang menginginkan dasar Islam dan yang menginginkan dasar kebangsaan.
dan tengahnya adalah dimunculkanlah Pancasila 22 Juni. Sila pertamanya adalah sila pertama Pancasila 22 Juni yang dihadirkan melalui panitia 9. Apa? Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan atau menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama dengan yang sekarang kita apa. Jadi bagian daripada yang mengakurkan, mengakrabkan, menghadirkan kompromi tentang dasar negara kita Pancasila ini. Jadi dasar negara Pancasila ini adalah kompromi kesepakatan antara begitu banyak tokoh bangsa dari latar belakang suku yang berbeda-beda, latar belakang organisasi yang berbeda-beda, ada dari partai politik nasional, ada partai Islam, dari NU, dari Muhammadiyah, ada juga dari kalangan non-muslim, itulah Mr. Aam Ramis. Mereka sepakat dengan piagam Jakarta yang di dalamnya ada Pancasila 22 Juni. Tetapi kemudian Pancasila ini belum final, gitu ya. Sampailah finalnya adalah pada tanggal 18 Agustus. Karena ada sebagian pihak dari Indonesia Timur yang menyatakan bahwa kata dalam sila pertama di Pancasila itu mereka merasa seolah-olah mereka tidak mendapatkan keadilan, seolah-olah mereka dikata itu tetap ada. Karenanya kemudian mereka menemui ofisir Jepang, bertemu dengan tokoh Minang, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan kemudian Dr. Muhammad Hatta menyampaikan kepada 4 tokoh umat Islam untuk membahas itu, dan kemudian disepakatilah solusinya. Tokoh-tokoh umat Islam bersama dengan Dr. Muhammad Hatta, tokoh dari Padang, tokoh dari Minang ini, menyepakati suasana mencintai negeri ini dan menginginkan agar Indonesia tidak pecah. Kita ingin Indonesia merdeka itu supaya bersatu, supaya maju, makmur, berdaulat, ya. Tidak malah menjadi pecah. Karena ketika ada yang mengajak pecah, mereka kemudian berubah dari ketuhanan dengan kewajiban jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan sekalipun waktu itu di Bagus Setikusumo, tokoh yang ditemui oleh Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Hatta, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksudkan yang Maha Esa adalah bukan menjadi ateis, menjadi komunis, atau menjadi munafik, mengakunya berketuhanan tapi perilakunya tidak berketuhanan yang Maha Esa, gitu. Enggak. Yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah tauhid. Ya, jadi ini malah menjadi dasar yang luar biasa bahwa syariah pun juga dasarnya haruslah pada tauhid. Nah, dengan cara itulah Bapak dan juga Saudara merupakan dasar negara, ideologi negara. Inilah rumusan finalnya. Adapun menjadi Pancasila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah nanti diputuskan melalui instruksi tahun 68, membuat instruksi yang menghadirkan bahwa Pancasila itu susunannya adalah demikian: 1, Tuhan Yang Maha Esa; 2, kemanusiaan dan berat; dan 3, persatuan dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika kemudian pada era reformasi, MPR pada waktu itu masuk jadi lembaga tertinggi negara, dipimpin oleh Prof. Muhammad Amin Rais, diputuskanlah piagam Jakarta yang di dalamnya ada Pancasila yang final itu tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, jadi posisinya jelas bahwa Pancasila yang dijadikan ideologi negara, dasar negara adalah bukan Pancasila 1 Juni, bukan Pancasila 22 Juni, bukan Pancasila yang jadi dasar negara, ideologi negara yang disepakati oleh Bung Karno, yang dibuatkan dekretnya oleh Bung Karno, yang disepakati oleh MPSW 15 Agustus yang kita semuanya sudah paham. Maka saya sangat mengerti kalau kemarin warga Padang, Sumatera Barat gitu ya, pada menolak tuduhan seolah-olah Sumatera Barat belum mendukung negara Pancasila, dan dari ini juga diamalkan. Hanya saya mengerti kalau warga Minang termasuk juga bangsa Indonesia menolak RUU HIP
Mengapa? Karena RUHIP itu memang menghadirkan Pancasila yang coreng-moreng gitu ya, karena tidak yang benar gitu. Tapi nanti di nomor 3-nya, nomor 10-nya sudah berubah, di pasal 7-nya sudah berubah, di pasal berikutnya sudah berubah. Ketuhanan tidak lagi disebutkan sebagai ketuhanan yang Maha Esa, sering hanya ketuhanan saja akan pada kemanusiaan yang berada. Itu semuanya pasti penyimpangan dari Pancasila yang final, dasar negara yang final, disepakati oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, oleh Haji Agus Salim, oleh Muhammad Yamin, dan oleh tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Dengan demikian jelas bahwa kalau kita mengenal ini dengan RUHIP, ya, termasuk juga menyikapi terkait dengan salah paham tentang masalah Sumatera Barat. Begitulah kita mengapa sosialisasi dilakukan agar kita kan ya mengamalkannya dengan benar dan benar, dan memang harusnya mengamalkan paling utamanya adalah pejabat negara, pemerintah atau negara, karena begitulah perintah dari pemerintah ketika menyebut tentang mengapa kita buat negara, mengapa berundang-undang dasar, adalah itu adalah perintah serta untuk menciptakan suatu negara atau suatu pemerintahan yang jadi pemerintahan itulah yang harus melaksanakan nilai-nilai ini. Karenanya MPR pun juga sosialisasi ini bukan hanya rakyat, tapi juga kepada pemerintah, kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPRD, dan seterusnya. Sekali lagi, daripada kita semuanya jelas bahwa kita perlu memahami ini semuanya agar kita semakin mencintai Indonesia dan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilainya. Ya, kalau kita bicara sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya sebagai bukti bahwa kita memahami dan mencintai Pancasila, dan karenanya bila kita betul-betul berketuhanan yang Maha Esa, maka ajaran agama yang mengajarkan kepada rahmatil alamin, yang wasatiyah, yang menghadirkan silaturahim, yang menghadirkan tawassul hak, kita laksanakan, termasuk akhlak mulianya, termasuk memakmurkan masjidnya, termasuk membaca Al-Qur'annya, menghafalkan Al-Qur'annya, memuliakan para ulamanya. Jangan seperti kejadian musola di vandalis ya, dicoret-moret masjid, dilempari batu. Bahkan kemarin hari ini ya malah ada yang bikin TikTok dengan melecehkan masjid dengan membuat lagu-lagu yang aneh-aneh gitu ketika beliau lagi membuat pengajian di masjid. Ini semuanya tentu tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita ketuhanan yang Maha Esa dan benar, pasangan ajaran agama dengan dan benar, akhlak kita mulia, kita suka bersilaturahim, kita suka untuk terus belajar, kita suka untuk terus sekali lagi menolak segala penyimpangan-penyimpangan, segala kemungkaran, segala kemadorotan, liberalisme, sekulerisme, apalagi jadi kalau betul-betul ketuhanan yang Maha Esa, ya pasti tidak ada tempat bagi PKI, gitu ya. Tidak ada tempat bagi komunisme, ateisme, karena komunisme, ateisme, PKI pasti bertentangan dengan Pancasila. Orang komunis mengatakan bahwa mereka menerima Pancasila, itu hanyalah kemunafikan, kebohongan belaka, karena tidak mungkin bertemu antara komunisme dengan agama. Itu istilah pertama. Istilah kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Tentu kalau kita ini melaksanakan dengan baik dan benar, nilai yang luar biasa bagus ini, yang di dalamnya ada dua ungkapan dari bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Hadis, yaitu keadilan, adil dan beradab, gitu ya. Pastilah kemudian kita pun berorientasi ya, kita sebagai pejabat negara atau sebagai negara pasti akan kemudian menghadirkan negara yang betul-betul manusiawi, adil dan beradab. Hukumnya juga adil, perilakunya juga beradab, aturan-aturannya pun juga berpihak kepada kemaslahatan rakyat banyak, gitu ya. Dan itulah mengapa kemudian pembahasan di DPR juga bisa sangat tajam, gitu ya, termasuk kita juga termasuk menolak RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja misalnya, karena itu tidak manusiawi dan tidak adil dan juga tidak memberikan keberadaban. Nah, misalnya kesehatan di Indonesia, ini luar biasa. Di Indonesia tadi saya sebut dengan keragaman itu, kalau kemudian kita memahami bahwa inilah salah satu sokong guru Indonesia, bahwa kita persatuan Indonesia, maka keragaman-keragaman yang ada
tidak akan kemudian dipertajam menjadi bagian dari yang menghadirkan pembelahan, menghadirkan konflik. Justru kita mencari terus titik temu dari sekian banyak hal yang kemudian ya positif-positif itu untuk kemudian bisa menjaga dan melestarikan Indonesia. Para Bonifatus memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Tadi panitia 9, itu ya contoh yang paling konkret. Di situ ada 3 tokoh dari Minang, ada beberapa tokoh dari Jawa, ada juga tokoh dari Sulawesi gitu ya. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang dari partai, ada yang dari ormas, ada yang dari pendidikannya dalam negeri, ada yang luar negeri, ada yang di Timur Tengah, Al-Azhar, Kiai Haji Kahar Butakir misalnya, ada yang pendidikannya sebagai insinyur, ada yang dokter Andes, ada ahli hukum, ada yang latar belakangnya pesantren, tapi mereka bisa bersama-sama. Jadi di dalamnya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul dicontohkan menjadi satu hal yang real ada sampai hari ini demikian, tetapi dia tidak menjadi faktor konflik, justru faktor yang memersatukan, menghadirkan yang terbaik, menghadirkan solusi. Keragaman-keragaman itu menjadi membawa kepada keberkahan. Itulah makna daripada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tampak betul diberikan contoh yang luar biasa dari anggota panitia 9 itu. Mereka bineka, beragam-ragam sukunya. Lagi-lagi ya, sukunya beragam-ragam, organisasinya beragam-ragam, profesinya beragam-ragam, pendidikannya beragam-ragam, agamanya beragam-ragam. Tapi mereka bersatu. Itulah satu gambaran yang sangat penting untuk kita pahami kalau kita membaca tentang Pancasila dan sekaligus tentang Bhinneka Tunggal Ika. Termasuk juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari begitu banyak pasal yang dirubah dalam Undang-Undang Dasar, yang saya sampaikan bahwa sebelum perubahan cita-cita reformasi itu adalah diantaranya adalah merubah Undang-Undang Dasar, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, itu bahasa kerennya. Tetapi dari begitu banyak pasal yang dirubah, dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, jumlah bab hanya 16 bab. Setelah dirubah sekarang menjadi 21 bab. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, jumlah pasalnya adalah 37 pasal. Setelah perubahan menjadi 73 pasal. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, jumlah ayatnya adalah 49 ayat. Sekarang 170 ayat. Banyak sekali yang berubah. Tetapi ada 2 yang tidak berubah. Perubahan Undang-Undang Dasar tidak berubah, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak mengalami perubahan. Itu dinyatakan di bab 1, pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan kemudian dikunci di pasal 37 ayat 5 dari Undang-Undang Dasar. Jadi tentang NKRI kita sudah selesai. Tapi lagi-lagi NKRI ini pun juga mengingatkan tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi sekaligus untuk menyelamatkan Indonesia. Inilah contoh yang luar biasa yang diberikan oleh para bapak bangsa dari Minang dan dari tempat-tempat yang lain. Saya melompat ke NKRI. Jadi cita-cita Indonesia Merdeka itu memang untuk menjadi NKRI. Itulah kemudian disepakati oleh bapak bangsa, ibu bangsa, ya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Mereka menyepakati bahwa negara yang akan kita dirikan itu bukanlah negara monarki, basisnya sistem kerajaan misalnya, bukan juga negara federal seperti Amerika Serikat misalnya, tapi adalah negara republik. Nah, negara republik ini adalah negara yang berdasarkan kepada kesatuan. Dalam Indonesia, negara republik ini basisnya adalah kesatuan. Karenanya dikatakan NKRI adalah bentuk negara untuk Indonesia. Jadi Indonesia Indonesia adalah negara kesatuan, negara republik berbentuk kesatuan. Jadi itu dinyatakan bab 1 pasal 1 ayat 1. Tetapi Belanda tidak ridho Indonesia menjadi NKRI. Soalnya kalau Indonesia menjadi NKRI, Indonesia akan kuat. Kalau Indonesia kuat, maka Indonesia tidak lagi bisa diajak oleh Belanda. Karenanya Belanda terus diganggulah Indonesia ini, diganggu dengan mereka melakukan penyerangan terhadap Indonesia, sehingga kemudian dilakukanlah beragam perundingan. Termasuk mereka kemudian menghadirkan dari tahun 1914 mereka menghadirkan tokoh komunis gitu ya, untuk menyebarkan komunisme di Indonesia, sehingga ketika terjadi aksi militernya Belanda dan TNI sedang sibuk mempertahankan Indonesia merdeka, tiba-tiba kemudian Belanda membantu masuknya tokoh-tokoh komunis seperti Musso dan teman-temannya kembali ke Indonesia dan mengisi kekuatan, dan kemudian mereka melakukan pemberontakan di Madiun tahun September tahun 1948. Jadi
Belanda tidak rela Indonesia menjadi NKRI. Diciptakanlah masalah, ciptalah perundingan yang menjebak Indonesia, dibantulah PKI, sampai kemudian mereka melakukan pemberontakan. Termasuk ketika mereka nanti lari dari Indonesia pun juga dibantu oleh Belanda. Nah, pada tanggal 27 Desember, lagi-lagi Belanda kemudian memaksakan adanya perundingan yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar, yang diantara isinya adalah yang diakui oleh Belanda sebagai negara Indonesia merdeka bukanlah yang bentuknya NKRI, tetapi bentuknya adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi bentuknya adalah bukan negara kesatuan, tapi negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Undang-undang dasarnya pun juga bukan UUD 45, tapi Undang-Undang Dasar RIS. Nah, diproklamasikanlah itu pada tanggal 27 Desember tahun 49. Indonesia tidak lagi menjadikan NKRI, tapi menjadi RIS. Undang-undang dasarnya juga RIS, gitu ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, bagaimana kemudian kita sekarang mengenal NKRI? Siapa yang kemudian menghadirkan kembali NKRI? Ternyata di situ ada terobosan, keteladanan yang luar biasa dari tokoh dari Minang, yang kemudian menghadirkan penghormatan terhadap cita-cita Indonesia merdeka, menyelamatkan Indonesia dari dirubah oleh kerajaan Inggris, dan berikan contoh kepada kita tentang kelanjutan dari Bhinneka Tunggal Ika di Panitia 9 tadi itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika pada saat beliau sebagai ketua fraksi Partai Masyumi, Partai Islam yang ada pada waktu itu. Kemudian beliau bertemu atau menemui pimpinan partai-partai yang ada di parlemen, termasuk Partai Kristen Tambunan, dan Partai Katolik J. Kasimo ditemui, dan termasuk juga partai-partai yang lain, karena beliau melihat ini Indonesia kok semakin menjauh daripada cita-cita Indonesia merdeka. Kok kemudian terjadilah konflik antara pemerintah federal dan mitra federal yang lain, negara serikat dengan negara serikat, ya, negara serikat dan negara pusat, gitu ya. Indonesia tidak kuat karena terus diadu domba. Karenanya beliau mengusulkan untuk kita kembali kepada apa yang dicita-citakan Indonesia merdeka, yaitu NKRI. Karenanya beliau menyampaikan mosinya, menyampaikan pidatonya di forum rapat paripurna DPR Republik Indonesia Serikat, dan beliau menyampaikan yang disebut sebagai mosi integral Natsir, itu tanggal 3 April tahun 50. Dan kemudian apa yang beliau pidatokan itu diterima oleh juga tokoh dari Minang, Perdana Menteri RIS, yaitu Muhammad Hatta, kemudian disampaikan pada Bung Karno sebagai Presiden RIS dan diterima juga. Maka kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah Indonesia kembali menjadi NKRI. Dan Perdana Menteri yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi Perdana Menteri pada era NKRI pertama kali adalah Muhammad Natsir, tokoh dari Minang, tokoh dari Sumatera Barat. Jadi yang mengembalikan menjadi NKRI adalah tokoh dari Minang melalui mosi integralnya, ketemu dengan kerjasama dengan pimpinan dari partai-partai yang lain. Kemudian yang menjadi Perdana Menteri pertama pada era NKRI adalah Muhammad Natsir. Ya, inilah jasa yang luar biasa. Kalau tidak ada interupsi ini, kalau tidak ada langkah-langkah ini, maka sepanjang waktu sampai hari ini barangkali kita nggak kenal NKRI. Barangkali yang kita kenal ya RIS. Jadi nggak ada istilah NKRI harga mati. Tetapi sekarang kita semuanya kembali menjadi NKRI. MPR memastikan bahwa NKRI adalah bentuk akhir yang tidak bisa dirubah-rubah. Muhammad Natsir sendiri waktu itu ada beragam alternatif, tapi beliau tidak mengambil DITI, beliau tidak mengambil komunisme, tidak mengambil RIS, tapi diambil adalah NKRI. Satu bukti bahwa begitu luar biasanya umat Islam, begitu luar biasanya tokoh-tokoh dari Sumatera Barat untuk mencintai Indonesia ini, menyelamatkan Indonesia ini, mengambil ideologinya, dan kemudian bahkan ya membuat sejarah yang sangat luar biasa. Makanya aneh kalau sudah kayak begini, masih saja ada yang menyalahpahami Sumatera Barat, masih ada saja yang menyalahpahami umat Islam, jadi seolah-olah mereka tidak Pancasila, seolah-olah mereka tidak NKRI. Saya selalu mengatakan yang kayak begitu barangkali masuk kelompok, ya barangkali ya, masuk kelompok mu'alafnya NKRI atau mu'alafnya Pancasila. Ya, jadi kita berharap bahwa ini semuanya justru sekali lagi terkait dengan NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika, termasuk juga Pancasilanya, membuat kita dengan beragam tantangan yang ada, dengan beragam salah paham yang ada, dengan beragam penyimpangan yang ada,
justru membuat kita menjadi semakin ingin tahu tentang sesungguhnya Pancasila itu seperti apa, NKRI seperti apa, Undang-Undang Dasar seperti apa, kemudian pun juga tentang Bhinneka Tunggal Ika seperti apa, supaya sekali lagi kita bisa menyelamatkan ya dan melanjutkan warisan sejarah daripada tokoh-tokoh Minang yang luar biasa ini, tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa ini. Mereka sudah memberikan contoh tentang menjadi Bhinneka Tunggal Ika, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan NKRI, dan kemudian bersama-sama buat Undang-Undang Dasar dan keragaman-keragaman yang mereka miliki tidak membuat mereka kemudian malah menghadirkan konflik, tapi justru menghadirkan kebersamaan. Jadi itulah nilai-nilai dasar yang amat sangat dipentingkan untuk selalu kita segarkan. Tadi Pancasila saya sampai pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak yang hormati. Kita pasti masih ingat ya, ada satu negara dulu namanya Uni Soviet. Uni Soviet itu pada tahun 1991-1992, presidennya adalah Mikhail Gorbachev. Kalau orang Jawa Barat agak GR dikit dengan menyebutnya Cacat Gorbachev, padahal bukan, dia adalah Mikhail Gorbachev. Waktu itu beliau mengeluarkan satu ide yang kalau Indonesia barangkali disebutnya sebagai reformasi, namanya Glasnost dan Perestroika. Tetapi karena negaranya tidak didasarkan pada ideologi yang kokoh dan kuat, yang muncul dari dalam, tapi ideologi yang datang dari luar, yaitu namanya komunisme, maka begitu ada tantangan dan atau arahan yang baru ini, kemudian mereka menjadi pecah dalam lebih dari 16 negara. Indonesia tidak pecah, karena kita mempunyai ideologi yang tumbuh dari bawah, yang muncul dari permusyawarahan, dari begitu banyak ragam pihak, latar belakang yang berbeda-beda, dengan menghadirkan kesepakatan yang demikian kokoh dan kuat. Uni Soviet juga pecah. Uni Soviet itu dulu didirikan oleh temannya Bung Karno, namanya Joseph Tito. Joseph Tito meninggal, Yugoslavia juga meninggal, pecah ke dalam, ada negara Serbia, ada Bosnia Herzegovina, ada Kosovo, ada Montenegro, dan lain sebagainya. Indonesia, Bung Karno meninggal, Indonesia tidak pecah. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai ideologi yang menyatukan kita semuanya, Persatuan Indonesia, NKRI, yang semuanya itu adalah Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu tumbuh dari sejarah bangsa sendiri, tumbuh melalui kesepakatan, tumbuh melalui dialog, tumbuh melalui perdebatan, dan kemudian dikompromikan, dan jadilah itu adalah suatu ideologi yang menguatkan kita. Termasuk Indonesia diselamatkan oleh Allah ya, dari penjajahan dan dari baliknya penjajah Belanda maupun juga kudeta dari Partai Komunis, karena juga diyakini bahwa kemerdekaan di Indonesia itu juga di situ ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para founding fathers yang panitia 9 itu meyakini betul bahwa Indonesia merdeka itu bukan sepenuhnya karena perjuangan dari masyarakat yang hanya punya bambu runcing pada waktu itu, tapi disepakati di alinea ketiga dengan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya persatuan berkebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaan. Jadi karena ada keyakinan beragama yang kuat gitu ya, dan kemudian dijewantakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di pasal 29 disebutkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan diyakini bahwa kemerdekaan itu adalah selain hasil perjuangan, tapi di situ juga ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang kemudian buat Indonesia juga bisa tetap terjaga. Indonesia pecah, Indonesia tidak pecah. Yugoslavia pecah, Indonesia tidak pecah. Ketika PKI melakukan pemberontakan di tahun 65, itu banyak orang kaget kok bisa PKI gagal gitu. Karena PKI adalah partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan di luar China. Anggotanya sudah 20 jutaan orang gitu. Pada waktu itu dahsyat sekali. Bahkan ketua Panglima Batalion Cakrabirawa yang kita sekarang nyebutnya Pas Pampres gitu, yang pengawal pasukan khas pengawal presiden, Letkol Untung, itu sudah justru salah satu aktor utama pemberontakan PKI. Jadi sudah biasa mereka menginfiltrasi, berada di lembaga-lembaga kenegaraan, di angkatan udara, di pasukan pengawal presiden, di kementerian, di RRI, mereka begitu luar biasa menguasai. Tapi ternyata mereka bisa dikalahkan, bisa digagalkan karena kesatuan bangsa Indonesia, umat Islam, TNI, dan ideologi yang mereka miliki, dan kemudian mereka bisa sama-sama menyelamatkan Indonesia. Nah, kemudian yang saya hormati,
dengan semangat inilah kita ingin sosialisasi ini membuat kita menjadi semakin mengenal Indonesia, karenanya semakin mencintai Indonesia, semakin merealisasikan kesepakatan dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dengan demikian maka kita semakin bisa merealisasikan tujuan Indonesia merdeka, supaya kita semuanya bisa berkontribusi menghadirkan Indonesia dan warga Indonesia yang baik dan benar dan kokoh dan kuat, tapi juga sekali bisa mengkoreksi bila ada pihak-pihak ingin menyimpangkan Indonesia dari tujuan sebenarnya, membawanya menjadi komunis, membawanya menjadi Trisila, Ekasila, membawanya menjadi liberalis, membawanya menjadi teroris, membawanya menjadi sekuleris. Enggak, kita semuanya akan koreksi untuk kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka. Terakhir, Bapak yang saya hormati, dan sekarang Indonesia berada di era pandemi COVID-19, tapi akan diselenggarakan pilkada juga. Tentu harapannya Indonesia merdeka tentu bukan untuk menyengsarakan rakyatnya. Pilkada tentu juga pemilihan umum, Bapak yang saya hormati, itu adanya di dalam Undang-Undang Dasar, hasil perubahan. Di Undang-Undang Dasar 45 dulu sebelum diadakan perubahan, tidak ada yang namanya pemilihan umum. Tidak ada yang namanya rakyat memilih presiden, nggak ada yang namanya rakyat memilih bupati, wali kota, nggak ada yang namanya pemilu itu luber jurdil 5 tahun sekali, tidak ada. Semuanya menjadi ada karena adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh MPR pada era reformasi. Di pasal 22E diaturlah tentang pemilihan umum, ya, yang 5 tahun sekali, yang sifat-sifatnya, luber jurdilnya, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, gitu ya. Di pasal 6 ayat 2 aturan tentang pemilihan presiden, di pasal 18 ayat 4 aturan tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Karenanya ini semuanya diadakan oleh MPR karena dirubahlah sistemnya. Dulu yang namanya kedaulatan itu bukan di tangan rakyat. Rakyat tidak memilih presiden, tidak memilih gubernur, bupati, wali kota. Yang milik semuanya adalah MPR dan atau DPR dan DPRD. Sekarang Undang-Undang Dasar dirubah di pasal 1 ayat 2 menegaskan kedaulatan tidak lagi ada di tangan MPR, tapi ada di tangan rakyat, di tangan Bapak dan Ibu semuanya, warga bangsa Indonesia. Karenanya warga bangsa Indonesia yang oleh Undang-Undang Dasar diberikan kedaulatan itu, mereka diberi hak untuk memilih presiden, bupati, wali kota, gubernur, termasuk anggota DPR, anggota DPD. Karenanya dalam konteks pilkada menjadi sangat dipentingkan agar kedaulatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu betul-betul dipergunakan dengan maksimal. Jangan dimubadirkan menjadi golput misalnya, atau jangan dimubadirkan menjadi dijual murah gitu ya, misalnya kemudian dijual dengan sembako, dijual dengan janji-janji palsu, dijual. Rakyat harus kemudian betul-betul mempergunakan akal budinya, hati nuraninya, dan memahami betul bahwa ini adalah kedaulatan yang diberikan Undang-Undang Dasar, merubah dari dulu miliknya MPR sekarang menjadi miliknya rakyat, karena itu pasti sangat berharga. Karena rakyatlah yang akan menentukan bagaimana masa depan mereka, masa depan daerahnya, masa depan provinsinya, masa depan Indonesia, dengan hadirnya pemimpin yang baik dan benar, yang mestinya didukung oleh rakyat, dan mestinya kedaulatan rakyat hanyalah diberikan dalam konteks yang semacam ini. Nah, saya berharap karenanya, dengan sosialisasi ini maka sudah adanya di era COVID-19, jangan sampai rakyat kemudian memubadirkan haknya, tapi juga jangan sampai pilkada nanti malah menjadi klaster-klaster baru penyebaran daripada corona COVID-19. Tentu kita tidak inginkan, dan itu tidak boleh terjadi. Dan karenanya harus ketat betul ya, diawasi jangan sampai terjadi pelanggaran yang akan bisa menghadirkan COVID-19. Ya. Jadi sekali lagi pasal-pasal yang dihadirkan untuk menjadikan rakyat itu betul-betul berdaulat. Karena berdaulat ya selamat. Selamat menyelamatkan, membawa kepada keberkahan ya, dengan hadirnya pemilu dan pilkada yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul merefleksikan tentang kedaulatan rakyat, dan betul-betul hasilnya adalah sesuatu yang membawa kepada keberkahan, solusi dari masalah-masalah yang muncul akibat dari COVID-19 maupun juga masalah-masalah yang lain. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terakhir sekali, yang bila kemudian Bapak dan Ibu sekalian ingin merubah Undang-Undang Dasar, apa itu boleh? Boleh saja. Itu diatur di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Tapi ada syaratnya tentu saja, karena Undang-Undang Dasar tentu tidak bikin rendang aja, ada aturan gitu kan, tidak sembarangan untuk bikin rendang. Apalagi bikin Undang-Undang Dasar, pasti persyaratannya juga tajam ya. Dan di situ ada aturannya, yaitu di usulan perubahan Undang-Undang Dasar boleh saja dilakukan, tapi dilakukannya oleh anggota MPR. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dari sini akan mengusulkan satu perubahan Undang-Undang Dasar, silahkan sampaikan kepada anggota MPR, Dr. Hermanto misalnya,
nanti kalau kemudian usulan Bapak dan sekalian disetujui oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, maka usulan itu akan disampaikan kepada kami pimpinan MPR secara tertulis, disebutkan tentang alasannya bagaimana dan sebagainya, untuk kemudian nanti kami tidak lanjuti melalui paripurna di MPR. Kalau paripurna MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, dan kemudian 50% plus 1 daripada anggota MPR itu setuju dengan perubahan yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu dari sini, maka kembali warga Sumatera Barat membuat sejarah merubah undang-undang dasar. Jadi monggo saja, silahkan dikunyah-kunyah, kita pahami lebih lanjut, dan saya kira demikian Bapak yang saya hormati. Terima kasih untuk sosialisasi ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Indonesia dan mengamalkan nilai-nilai yang kita sepakati sebagai bangsa dan negara untuk menghadirkan Indonesia yang diwariskan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Buya Hamka, dan tokoh-tokoh yang lainnya, agar bisa kita wariskan juga kepada anak cucu kita secara lebih baik lagi. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf bila ada ungkapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.